kembali lagi bersama podcast santai. Perkenalkan, nama saya Henry dan ini teman saya. Saya Linawati. Dan di sini kami akan sama-sama membahas yaitu kesehatan mental remaja pada saat ini. Ya, di sini kami akan sama-sama ya berbagi ke teman-teman atau kita sama-sama berbagi menjelaskan tentang kesehatan mental remaja pada saat ini. Ya. Bagaimana sih, seperti apa sih kesehatan mental remaja di Indonesia pada saat ini dan apa sih penyebabnya dan bagaimana cara kita mengatasinya. Oke, saksikan videonya. Ini kan topik kita tentang kesehatan mental remaja nih. Kira-kira pendapat kamu gimana sih kesehatan mental remaja pada saat ini yang ada di Indonesia? Oke, kalau menurut yang saya dapatkan ya, saya pernah baca itu, kalau menurut survei itu ya, ada kira-kira 34,9% ya, remaja di Indonesia itu mengalami masalah dalam kesehatan mental. Contohnya seperti depresi, ya, kecemasan dan lain-lain. Ya seperti itu. Kira-kira nih penyebab dari atau faktor risiko yang dari kesehatan mental remaja ini apa? Kalau menurut survei itu sih banyak sih. Contohnya seperti tekanan sosial dan juga gangguan emosional. Itu yang mereka dapatkan dari lingkungan sih. Seperti itu. Dari kira-kira nih dari penyebab dan faktor yang kamu bilang tadi tuh, kamu ada pengalaman nggak sih tentang penyebab dan faktor ini kesehatan mental remaja nih? Kalau ada boleh nggak sih sharing dikit, berbagi di podcast santai? Oke ya. Kalau pengalaman ya saya sih pernah sih. Saya merasa ya stres gitu ya. Contohnya ya kan saya kan masih mahasiswa ya. Jadi ya, kalau kita tahu sih kalau orang mahasiswa itu ya, pasti ya penyebab stresnya tugas sih. Ya tekanan tugas ya, itu kan kita tahu saja sih. Kalau saya sih ya pernah mengalami ya stres luar biasa karena ada tugas. Ya, padahal itu sih kalau kita bisa mengerjakan tugas dengan baik sih kita kan nggak akan bisa ya mudah stres ya. Kenapa? Karena ya, kalau kita bisa manage waktu, ya kita bisa menggunakan waktu dengan baik, tidak menunda-nunda sih membuat tugas, nah, pasti kita ya, kemungkinan besar kita tidak akan mudah stres ya. Kenapa? Ya, tadi saya katakan ya, kalau pengalaman saya pernah stres itu ya karena saya tidak mengerjakan tugas dengan baik ya. Contohnya saja ya, biasanya kalau dosen itu ngasih tugas ya biasanya kita santai-santai aja, nggak langsung kerjain. Itu kan kebiasaan kita, ya kan? Ya, saya kan kayak gitu sih orangnya dulu sih. Nah, jadi pas dikasih tugas ya saya santai aja. Nah, padahal besoknya lagi pas masuk kuliah tugas ada lagi. Nah, kalau kita tahu sih kalau mahasiswa itu tugasnya nggak kayak SMA SMP kan kita tahu. Jadi tugasnya itu ya berhubungan dengan penelitian dan lain sebagainya. Jadi tinggi ya, ada perbedaan. Nah, itu ya, yang membuat saya stres sih dulu. Nah, jadi karena tugas kuliah saya numpuk, wah saya ya, luar biasa sih. Saya gampang marah, kadang aduh. Ya ini ya, saya juga pernah hampir mau nangis ya. Kenapa? Ya, karena kebanyakan tugas seperti itu. Jadi kesehatan mental saya ya lagi ngebaik ya. Karena ya, ngadapin yang luar biasa itu ya, tekanan dari tugas tersebut. Jadi ya sebenarnya itu ya dari saya sendiri sebenarnya. Tapi kalau selain dari stres dari tugas ini, kira-kira ada nggak sih stres yang lain gitu? Kalau stres yang lain ya, kayaknya nggak ada sih. Yang kenapa sih? Karena kan saya kan fokusnya banyak ke kampus aja sih. Tapi kalau pengalaman teman ada sih, saya bisa berbagi. Iya, boleh. Nah, karena ini kan kita kan sedang membahas ini ya, kesehatan mental remaja saat ini kan. Nah, ini kita bisa jadi ya, berbagi juga sih buat teman-teman di sana yang bisa tahu ya. Kenapa sih orang itu bisa stres ya selain tugas gitu. Nah, kalau pengalaman teman saya sih stresnya kenapa? Karena pacaran. Nah, itu juga bisa. Nah, kita kan tahu kan kalau orang pacaran tuh mungkin banyak sih yang dihadapi mereka ya gitu. Nah, kalau teman saya sih ya karena ya hubungan ya percintaan gitu, dia bisa stres. Ya, kenapa? Ya, kalau pengalaman teman saya ya, waktu itu dia ya diputus gitu. Jadi ya, mungkin kita tahu sih perasaannya seperti apa, campur aduk. Jadi membuat dia ya, sedih gitu, bahkan dia mudah marah gitu. Seperti itu sih.
Ternyata bahaya banget juga ya tentang percintaan itu, Iya, asmara dunia iya, remaja. seperti itu sih. Oh, Jadi oke. kalau kita ya simpulkan sih, kalau penyebab stres itu ya tidak hanya dari ya seperti tadi ya, seperti tugas ataupun hubungan percintaan pun ya itu ya tidak hanya seperti itu sih. Kalau menurut saya sih dari dalam aja juga bisa. Contohnya ya seperti keluarga itu juga bisa membuat orang ya kesehatan mental orang tidak baik. Contohnya ya kalau kita banyak sih kasusnya pertengkaran di dalam keluarga, orang tua itu bisa membuat anak itu gak ya stres ya. Kenapa? Karena ya, mungkin ya pusing ya lihat orang tuanya terus marah-marah gitu atau terus bertengkar, bahkan ya tekanan dari luar lagi yang menekan dia, jadi itu sangat bahaya sekali sih bagi orang ya, seperti itu. Kira-kira dampak dari stres dan kesehatan mental remaja itu apa sih? Oke, dampaknya ya Hmm. mungkin ya dampaknya itu ya bisa kita katakan ya sangat bahaya sekali ya bagi seseorang itu ya, atau bagi orang yang stres tadi ya, atau kesehatan mentalnya tidak baik ya. Contohnya saja ya dampak dalam pendidikan aja. Misalkan orang itu ya kesehatan mentalnya tidak baik atau dia sedang stres ya, mungkin itu akan berpengaruh sekali, terutama kalau dia itu seorang pelajar gitu. Jadi ketika dia mengalami stres yang luar biasa, mungkin dia tidak akan fokus nih untuk belajar. Nanti dampaknya ke nilai. Nah, jadi mungkin nilainya akan menurun, bahkan ya dia tidak naik kelas atau dia tidak lulus gitu. Nah, bahkan kemungkinan terbesar ya kalau orang itu saking stresnya ya, ketika dia menghadapi suatu masalah ya seperti tadi yang saya katakan ya, beberapa masalah yang bisa membuat orang itu memicu stres ya. Misalkan dia stresnya sangat ya, tinggi gitu, bahkan kemungkinan terbesar yang bisa melakukan yang namanya bunuh diri. Nah, itu. Makanya mungkin kita bisa lihat nih banyak sekali ya berita-berita gitu orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena stres tadi ya, karena mungkin ya putus sama pacar, mungkin ada itu masalah dalam keluarga, bahkan masalah tugas saja bisa memicu stres yang luar biasa. Makanya itu orang itu ya, ketika dia mengalami stres yang luar biasa itu sangat bahaya sekali. Jadi seperti itu. Kira-kira dari pembahasan yang tadi Kak, cara kita mengatasi stres itu gimana sih? Kalau menurut saya sih ya, cara mengatasi stres. Oke, mungkin ya sangat mudah sekali sih kalau menurut saya. Iya. Kalau saya dulu sih di pengalaman saya, ketika saya stres menghadapi tugas-tugas itu, apa sih yang saya lakukan? Biasanya saya mancing Wow. atau melakukan hobi. Oh Iya, iya. seperti itu. Ah. Ya. Atau saya bisa main ya badminton ya, karena saya suka badminton. Mm-mm. Atau mancing juga sama teman-teman ya. Dulu ya ada sih pengalaman sih, karena ya tadi ya karena saking banyaknya tugas ya saya pusing sekali ya, bingung atau stres ya mikir tugas yang numpuk. Iya. Jadi saya sih ngajak teman nih mancing. Oh. Nah pas mancing itu ya, aduh rasanya ya Enggak ya lega sekali ya, terhibur ya, Mm-mm. karena ya saya menghibur diri ya dengan mancing tadi. Nah kalau menurutku sih ya seperti itu ya, kalau kita mau cara menghadapi stres kita sih ya bisa lakukan hobi ya biasanya ya, hobi atau kesukaan kita. Nah bisa sepertinya ya ya tadi mancing, baca buku, nonton ya, dan kita jalan-jalan juga bisa. Berarti kita harus banyak aktif bergerak ya? Iya, kita harus melakukan aktivitas yang mungkin yang menghibur kita. Jadi kayak ya, melampiaskan ya di luar sana ya, supaya ya meringankan atau kita bisa melupakan masalah-masalah tersebut. Ya. Berarti kita harus me time gitu ya? Iya, Untuk ruang seperti sendiri. itu. Ya. Jadi kita butuh ya istirahat, refreshing ya, seperti itu. Kalau menurut Lina sendiri ya, seperti apa sih kira-kira? Oke, baik. Jadi menurut saya sendiri untuk mengatasi stres itu mungkin kita sama ya tadi, kita harus banyak aktif bergerak. Misalnya kalau di rumah itu seperti lipat pakaian, cuci piring, atau kita bisa olahraga juga, itu Iya. bisa meluapkan rasa stres itu gitu. Jadi kita punya rasa ruang bahagia karena seperti tadi yang pakaian kita berantakan terus kita rapikan, itu kan kalau berantakan itu pasti stres nggak sih? Iya, stres biasanya. Apalagi lihat rumah yang berantakan gitu, Ah. pasti itu stres. Tapi ketika kita pulang kampus gitu kan, tapi kalau lihat ruangan bersih itu pasti rasa stres itu pasti hilang kan? Iya benar. Ya, jadi yang pastinya adalah mengatasinya itu
seperti bersih-bersih, olahraga, mendengarkan musik, baca buku. Terus juga kita harus menyempatkan jalan-jalan gitu. Gak apa-apa nggak punya teman guys. Oke, nggak apa-apa ya. Jalan sendiri juga Iya, nggak jalan sendiri nggak apa-apa. apa-apa. Iya. Jogging lah sih. Iya, Kita bisa jogging-jogging jalan-jalan. Hmm. Kayak benar sih. Iya. Ya seperti itu sih kalau yang saya rasakan gitu. Kayak cara ngadapinnya seperti itu. Jadi kita bisa lakukan habit lah atau apa namanya, hobi ya, hobi atau yang kita bisa lakukan kebiasaan-kebiasaan baik kita yang bisa membuat kita itu ya apa namanya, bebas lah dari Iya, masalah bebas. tersebut. Supaya kita, apa sih tujuannya ya tadi ya, supaya kita menghindari apa namanya tuh hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Karena ya tadi ya, kalau stres itu ya dampaknya bagi kita luar biasa sekali ya, tidak boleh kita bisa ya bahkan kemungkinan terburuk ya, kita ya kesehatan mental kita ya tidak baik ya. Jadi ya, seperti itulah. Kira-kira nih kan ada nggak sih yang ingin disampaikan buat teman-teman podcast santai yang sedang menonton buat tidak stres lagi atau mengalami kesehatan mental remaja ini? Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan ya seperti tadi ya, mungkin tetap semangat aja ya. Misalnya kalau ada tanda-tanda ya mungkin sedang mengalami stres ya, mungkin teman-teman itu bisa ya bisa apa namanya itu alihkan ke hobi ya, kayak tadi ya, kita bisa lakukan aktivitas yang baik yang mungkin yang bisa melegakan kita ataupun yang bisa apa namanya tuh menghilangkan stres tersebut ya. Jadi hindari ya mungkin melalaikan satu tugas ya, contohnya tadi ya mungkin ini arahnya ke teman-teman aja yang mungkin sedang bekerja ya ataupun yang sedang kuliah. Jadi teman-teman ketika kuliah ataupun bekerja jangan sampai lalaikan tugas yang diberikan, jangan sampai tugas itu menumpuk. Mungkin sebisa mungkin teman-teman harus bisa lakukannya, dan ketika merasa capek ya tadi teman-teman bisa apa namanya alihkan ke hobi atau bisa kayak apa namanya tuh ya aktivitas di luar lah, jalan-jalan kayak gitu supaya tidak merasa stres. Kalau dari Dina sendiri ada nggak kira-kira? Oke, mungkin dari saya adalah kita dengan cara tetap berpikir positif, jangan negatif thinking gitu. Apalagi kalau kita sedang ada tanda-tanda kesehatan mental kita sedang terganggu atau kita mengalami stres gitu, jangan ragu untuk bercerita, cari teman-teman untuk kita apa namanya ngobrol santai, bercerita gitu ya, untuk berbagi cerita yang sedang kita alami gitu. Jadi jangan pendam sendiri, atau kalau memang sudah parah banget nih stres yang sedang dialami, kita bisa berbagi dengan psikolog gitu kan, konsul langsung gitu. Oke, jadi kita harus datang ke yang ahli kayak gitu Iya, lah, supaya langsung. jangan sampai kita tuh pendam sendiri lah, Iya, kayak gitu. Itu bahaya sekali sebenarnya. Bahaya sekali sih Iya. kalau dipendam sendiri gitu. Ya, jadi kita tuh bisa berbagi. Mungkin ya Iya. tadi kayak dikatakan oleh Lina sih, cari teman buat Iya. curhat gitu lah, Iya, curhat. ya atau ngomong lah gitu. Jadi kayak ada yang dengerin gitu kan. Jadi kayaknya stres itu bisa hilang kayaknya. Iya, Ya, pasti seperti itu ya. sih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang kami bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Semoga kita ya tidak mengalami stres lagi ya. Tadi kami sudah berbagi ya bagaimana cara mengatasinya ketika mengalami stres. Jadi kira-kira ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan jangan merasa stres lagi. Kembali lagi bersama kami di podcast Santai. Oke, bye bye.